بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ونقل في الروضة عن الدارمي dan menukil atau menyebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah an ad-Darimi, dari Imam ad-Darimi, fa in fadula fil asli fal yufaddil al-umma فإن فضل في الأصل maka jika dia melebihkan fil asli, maksud asli antara orang tua, misal jangan junjuk dengan tua marak nikah, dua banda marak nikah itu suatu pemberian, dan dia ingin memberikan yang lebih kepada salah satu di antara keduanya. Lalu siapakah yang akan diberikan yang lebih tersebut? Falyufaddilil ummah, maka hendaklah dia melebihkan untuk ibunya. Berarti ketika dia belum akan memberikan sesuatu tiba dengan doa dari duaan, ampuk melen tiap lebihan, misal tiba salah sopo, berarti hendaklah kita melebihkan untuk pemberian kita kepada ibu. Lamun melen pelebih marak nikah, lalu melihat rata ya bagus. Wa aqarrahu, dan beliau aqarrahu menetapkannya. Ayat Imam wa aqarra an-Nawawi ad-Darimi, beliau setuju dengan pendapat Imam ad-Darimi tersebut karena Imam an-Nawawi tidak membantahnya. Dalam artian setelah beliau menukil pendapat Imam ad-Darimi tersebut, maka beliau tidak membantahnya. Lima fil hadithi, karena apa yang terdapat dalam hadis, anna laha thulutsai al-birri, bahwasanya bagi ibu tersebut 2/3 al-birri, kebaikan, yaitu bakti. Berarti seandainya kebaktian kepada orang tua tersebut dibagi menjadi 3, maka 1/3-nya tersebut untuk bapak, dan 2/3-nya tersebut untuk ibu. Bal fi syarh Muslim 'an al-Muhasibi, dan bahkan dalam syarah Muslim Imam Nawawi 'an al-Muhasibi, dari Imam al-Muhasibi, al-ijma'u ala tafdiliha al-ijma'u ala tafdiliha, yaitu ijma' ulama ala tafdiliha, atas mengutamakan ibu, fil birri alal abi, pada kebaikan atau kebaktian, alal abi, di atas bapak. Berarti lebih utama kita berbakti kepada ibu daripada kita berbakti kepada bapak. Lebih utama marak nikah. Ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan marak nikah. Dan kemudian disebutkan dalam i'anatul talibin, penting untuk yang belum baca, terutama bagi yang belum saat masih berdua dengan tua. Wa'lam, bahasa dalam i'anatul talibin, wa'lam anna afdalal birri birrul walidain, kata beliau, paling afdal al-birri, kebaikan tersebut, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bil ihsan ilaihima, itu dengan ihsan, berbakti kepada orang tua, bil ihsan ilaihima, dengan berbuat baik kepada keduanya. Berarti paling afdal, namun yang belum ingin berbakti, paling afdal bakti kepada orang tua. Lalu yang terjadi zaman makin semama, kah bakti juga orang tua, bakti juga senina.
Senina lembak ti marak nikah lupa tiba dengan toa mak nikah. Wa fi'li ma yasurruhuma min at-ta'ati lillahi ta'ala, dan melakukan sesuatu yang membuat keduanya tersebut menjadi senang, bahagia. Apakah sesuatu tersebut min at-ta'ati lillahi ta'ala wa ghairiha, berupa perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Berbahagia dengan toa, simpung termasih berdua dengan toa. Karena lamun dengan toa engkah arah nemo diganti. Nemo diganti isi lainnya. Lamun kana nenara masih bau piaga kana. Lamun senina di arah masih bau boyak senina. Lamun semama di arah masih bau boyak semama. Lamun dengan toa dinara baun ganti. Berarti wa fi'li ma yasurruhuma min at-ta'ati lillahi ta'ala wa ghairiha, dan dengan cara melakukan sesuatu yang membahagiakan kedua orang tua berupa perbuatan taat dan selainnya, mimma laysa bimanhin anhu, yaitu daripada sesuatu yang tidak dilarang daripadanya. Berarti membahagiakan kedua orang tua silahkan dengan cara apapun, yang penting cara tersebut tidak dilarang oleh agama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, janganlah kalian tersebut menyembah kecuali kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tibat yang pelungguh ada yang sopok tibat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan nih, berbakti atau berbuat baik tibat dengan tua tersebut ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini adalah suatu yang sangat mulia, yang belum berbakti tiba dengan tua. Lalu ia jarang terjadi oleh zaman yang belum makin niki. Kebanyakan dengan lebih tahu dengan lain, tahu dengan tua singkare area. Batur berutang oleh ini jelak berping papah dengan toanya berutang dengan toa nembing. Dari kiranya usidama, dari kiranya ursidina, wa na'udzubillah min dzalik. Biasa dengan karyarian dengan toan karyari hirup. Na'udzubillah min dzalik. Lalu berbakti tiba dengan toa ini, maka dia akan dapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Bahagia dunia akhirat, ridha Allah fi ridha al-walidain. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Sayyidina Ibnu Umar beliau pernah mengatakan, kana tahti imra'atun, bahwa saya memiliki seorang istri, wa kuntu uhibbuha, dan saya mencintainya. Tiang berdua yang kesenina sangat si kecintai, sangat restunah, si kangen senina bahasa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa kana Umar yakrahuha, akan tetapi bapakku Sayyidina Umar tidak suka kepada perempuan tersebut. Ia benci oleh seninang, dan menang seninang Sayyidina Umar. Faqala li talliqha, kemudian bapak saya Sayyidina Umar berkata kepada saya, ceraikan istrimu. Tersuruh membayang si bapak. Fa'abaitu, kemudian saya menolak, tidak milih. Itulah Sayyidina Al-Mukarram. Tersuruh membayang si abah, itu Sayyidina Umar. Ibnu Umar mengatakan, abaitu, saya menolak, saya enggan untuk menceraikannya. Fa'ata Umar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika. Kemudian Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menceritakannya. Sayyidina Umar bercerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang sampun kesuruh bijak ke Abdullah untuk menceraikan istrinya,
lagu bijan ke Abdullah dan mele siang senina. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, itu kepada Abdullah bin Umar, talliqha, ceraikan istrimu. Lama Rasulullah ibn perintah nak bon tolak angkaringa. Dan nak bawon tolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar tersebut, talliqha. Disuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikannya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Lagu berembe makin sekiranya yang pelungguh tersuruh dan bersiang si dengan toat. Siang senina dia dengan toat. Apakah wajib tepati? Ndek wajib. Ndek wajib pati. Walau Ibnu Umar. Ibnu Umar tersuruh si hairan tu Sayyidina Umar amun laporan si Rasulullah, dan Rasulullah juga memerintahkannya untuk cerai. Lagu bahasa ulama, lamun yang belum kau tersuruh bersiang sedangkan tua, ndek wajib siang dengan tua, ndek wajib siang senina, ndek wajib al-mukarram, ndek wajib. Suatu saat arak sopok dengan oleh zaman Imam Ahmad bin Hanbal, arak sopok dengan tua, suruh anak bersiang, bersiang. Kemudian lapor jok Imam Ahmad. Lalu anak dia boleh bersiang. Dia boleh siang sendiri si anak. Ngelapor dengan Imam Ahmad. Dia ngelapor dengan Imam Ahmad. Aku suruh anak siang sendiri. Kalau dia boleh pati. Dia boleh pati siang sendiri. Kebaran si Imam Ahmad. Dia dapat wajib. Bijan dia terus. Buat dia siang sendiri atas perintah situ. Lakukanlah zaman Sayyidina Umar. Ketika Abdullah bin Umar diperintah oleh bapaknya menceraikan istrinya, bahkan sampai Rasulullah juga ikut memerintahkannya tersuruh siang senina. Berbeda jawaban Imam Ahmad marak nikah. Yang pelungguh terkena marak nikah momot. Hadis dia mak nikah kan. Situ Imam Ahmad dia dapat jadi sahabat, dapat jadi nabi. Mana? Oh nikah hadis. Tapi jawaban tu edik momot dalam yang pelungguh. Nabi bahasa Imam Ahmad. Bahasan Imam Ahmad ni adalah sangat sederhana. Bawa amalan hadis tersebut, lagu jaring dijuluk Sidina Umar dan bijan jaring mara Abdullah bin Umar. Baru wajib tepati. Suhan jaring Sidina Umar saja sida. Jadi Sidina Umar tersebut perintah bijan tersebut bersiang bukan karena hawa nafsu mara nikah. Enten karena nafsunya tersebut. Semata-mata nikahlah memang benar-benar pandangan yang bagus, yang benar dengan Sayyidina Umar, sampai Rasulullah pun menyetujui, merestui apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Jadi dari bau yang belum jadi untuk contoh marak baru. Okey, lama suhan yang belum tersebut marak Sayyidina Umar berdua lebih je marak Abdullah bin Umar baru dan nyocok kamalan marak nikah. Wa min birrihima, dan di antara bakti kepada kedua orang tua tersebut, Nabi al-ihsanu ila sadiqihima, berbuat baik kepada teman kedua orang tua. Subhanallah. Termasuk bakti tipak dengan tua ketika tiang pelungguh berbuat baik tipak batur isi dengan tua. Niki menunjukkan anjuran yang sangat luar biasa di dalam agama yang pelungguh tu, bakti tipak dengan tua. Nikilah agama Islam, agama yang mulia penuh dengan adab rahmatan lil alamin. Ia yang berdua isi dengan selain daripada agama Islam. Ya Allah. Jadi kesimpulan lah mula tertudak jauh agama Islam dan nak cerita dengan tua tetamak juga dalam pantai jumpu. Dan harap bahkan akan berbutan nampung dengan Tuhan, aku pelihara, aku jaga, aku rawat. Subhanallah, ini sumber berkah, sumber rezeki. Memandang ke wajah orang tua saya dengan pandangan kasih sayang barak nikah, maka yang pelungguh niki dalam hadis disebutkan
ti ican ada pahala marak dengan pahala berhaji sak mabrur haji. Haji ni sak sempurna haji. Ketika memandang ke wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang. Sila bilang kalian mau serius, kamu penuh kasih sayang. Ya kami mau sampai marak niki fadilah marak niki ti ican si Allah Subhanahu wa taala lantaran kelampian kanak lamun ingat dengan tu jarang memandang dan pandangan kasih sayang. Kebalikan daripada dengan toa tiap jelun memandang anak dan pandangan kasih sayang sampai nuh toa berdua anak masih memandang anak dan pandangan kasih sayang. Sila pelunggu sak sampai berdua bija bajang bahkan meralik bija. Yang mana serius bija tetap ada penuh kasih sayang isi depan pandang. Lalu dia yang belum jadi bija nanti marak nikah. Ingat dengan toa sepak-sepak lun tu. Ngura-ngura lun tu dengan tuan ni wah wah menteri na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang marak nikah. Allah kadang-kadang dengan tuan kan dikedok dan tuan kadang-kadang karena usia apa jorak-jorak. Iya hati kedok dengan tuan kan aneh ni la ilaha illallah. Mai angan tak bercerita menu marak ngolok dengan tuan kedok dengan tuan kan ni. Ni mak nikah. Bercerita lagu nenek mimik wajah seolah-olah merendahkan orang tua. Na'udzubillah min dzalik kepada nikah. Ya ampun dek berkah kehidupan. Mele berkah hidup mereka subhanallah bakti tiba dengan tua. Cukup wah nikah ridha Allah fi ridhal walidain nikah sudah keutamaan luar biasa. Ridha Allah taala tergantung ridha dengan tua. Berarti otomatis selama dia tereda dengan tua tulus tereda. Wah, berarti dia tereda si Allah Subhanahu wa taala jadi bermeter marnikal mukarram. Ya Allah. Li khabari Muslim inna min abarril birri ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Karena hadis terdapat dalam riwayat Muslim min abarril birri, termasuk perbuatan yang paling bakti, kebaktian yang paling bakti marak nikah, ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi, menyambung oleh seseorang tersebut orang yang dicintai oleh orang tuanya. Berduin sahabat dengan tuan lain, ya kanjen sambung silaturahim marak nikah. Batu rusid dengan tuan sahabat dengan tuan ni kanjennya tetap nyambung. Niki termasuk abarril birri, perbuatan baik yang paling baik termasuk. Wa minal kabairi, dan termasuk dosa besar. Dosa besar ni ke uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi gati ya sampai tiang pelungguh berdua dengan tua, kemudian dengan tua tersebut jadi syarat sebab tiang pelungguh taman neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lagu lamu berdua dengan tua, pihak dengan tua tersebut sebagai syarat sebab tiang pelungguh masuk surga. Ladang yang sangat luar biasa nikah. Ladang yang sangat luar biasa. Coba bayangkan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni beliau masuk Islamnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Yaman. Lagu beliau dia mau menghadap tipak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran beliau disibukkan berbakti kepada ibunya. Sampai burung wa Rasulullah yang Madinah menghadap kembe lantaran memelihara ibunya. Lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wikan maradikan dan bahkan memerintahkan Sayyidina Umar. Lama alamun ibdat ke Uwais Al-Qarni wahai Umar basin maranika ending ke doa oleh Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar terperintah ending doa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni ke beliau di Yaman berbakti tiap dengan tuan ampun termasuk dengan dik narak terperhitungan oleh desa. Dia jadi pengarat untuk dengan karya-karya dinara ajin oleh masyarakat, lagu di langit mereka termasuk hamba Allah yang terkenal. Bahkan sampai Sayyidina Umar terperintah ending doa tiba Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Niki berkat berbakti tiba dengan Tuhan. Beda paran uququl walidain, beda paran
durhaka tiba dengan tuak. Bahasa wa huwa ayyudhiyahuma adan laysa bil hayyini, yaitu dia menyakiti keduanya dengan perkara yang menyakitkan, laysa bil hayyini, bukanlah yang ringan, bukanlah dengan hal menyakitkan yang ringan. Okay. Ma lam yakun adahuma bihi wajiban, selama adahuma menyakiti keduanya tersebut bihi dengan sesuatu tersebut adalah wajib. Adapun kalau dia tersakiti dengan hal yang wajib, tak jadi masalah. Misal, marak berbagai contoh, yang sembahyang wajib, nak kena tak sembahyang, kemudian misal kedok kalau lama sembahyang sepak kisi, dia keredak belum sembahyang, kemudian nina, kemudian bapak tu misal, sembahyang ni perkara wajib, tetap tunjuk sembahyang, meskipun mereka berdua tersebut tersakiti. Atau jadi sugulan jekat misal, dengan tu ada pelit medit misal, dia nak sugulan zekat anak, bis long dua banding kelah boya eti, hendak pokoknya kerja dia ingat sugulan jekat, dia tetap sugulan jekat. Sugulan pira jekan dia 1 juta ini misal. Dia anak simpan harap kedua modal pegawai dek yang sugulan jekat 1 juta. Tetap harus karena mengeluarkan zakat tersebut wajib, meskipun kedua orang tersebut orang tua tersakiti, tidak jadi masalah karena ini perkara wajib. Berarti kalau perbuatan tersebut, perkara tersebut wajib, ya tetap kita lakukan meskipun kedua orang tua tersebut tersakiti dan orang anak tersebut tidak dikatakan durhaka dengan perbuatannya nikah. Lagu bagaimanapun, yang pelungguh sebagai bija harus tetap nikah berucap dengan qaulan karimah, dengan ucapan yang mulia. Dia boleh sempatan dia dan mengajar sida oleh misal dia wajib para untuk pengengi orang dia ngaji dia, dia dekanggu marak nikah salah termasih marak nikah, tetap ucapan yang mulia, ampura ina makan sampun duikan pengajian pelungguh kan nikah hukum wajib dekanggu dek sugulah marak nikah dengan bahasa yang mulia, bukan lembut. Allah Ta'ala berfirman, Nabi bahasa nikah qaulan karimah, ucapan yang mulia, bukan lemah lembut saja namun mulia. Wasilatur rahimi, wasilati من المعطوف صلاتي للمعطوف بالإحسان إليهما بالإحسان إليهما pura ننتن واصلة الرحم من المعطوف نيكا ومن برهما الإحسان إلى صديقهما واصلة الرحم berarti واصلة الرحم معطوف على الإحسان إلى صديقهما, termasuk berbakti kepada orang tua juga bahasa silaturrahim, ay al-qarabati ma'murin biha aidan, itu qarabah ma'murin biha aidan, yang diperintahkan dengannya, atau ma'murun biha, ay al-qarabati ma'murin, yang diperintahkan dengannya, aidan diperintahkan dengannya, itu diperintahkan untuk silaturahim dengan qarabah. Wahya Nabi silaturahim nikah fi'luka ma'a qaribika ma tu'addu bihi wasilan. Nikah ta'arif daripada silaturahim. Nabi definisi silaturahim fi'luka ma'a qaribika, perbuatanmu kepada qaribmu, kerabatmu, keluargamu, ma tu'addu bihi, sesuatu yang kamu dianggap dengannya, dengan perbuatan tersebut wasilan, telah menyambungnya. Itu sesuatu yang dianggap menyambung hubungan dengan keluarga. Wa takunu bil mali, dan silaturahim tersebut bisa dengan menggunakan harta. Berbagai contoh, sida sembaitan ruti misal,
Sesampaitan ketopong, pakaian, sesampaitan jaja, sesampaitan buah-buahan. Ini kita termasuk menyambung silaturahim. Wa qada'il hawaiji, dan menunaikan hajatnya, sida tolong misalara kebutuhan orang tiang tolong dah. Nah, kita termasuk silaturahim. Wa ziyarati, mengunjunginya, lumbar kunjungi, termasuk silaturahim. Wal mukatabah, demikian juga dengan mukatabah, dengan menulis surat. Wal murasalah bis salam, atau dengan mengirim salam. Kirim salaman oleh bapa dan dah, kirim salam oleh inak dan dah, kirim salaman oleh pisah dah. Ini kita termasuk silaturahim dengan salam. Wa nahwu dzalika, dan seumpama demikian tersebut. Ya, silaturahim. Lalu terjadi zaman yang pelungguh makin kebalikan. Bertemu yang cok balen batu yang pelungguh oleh julu dia telungguh dengan peh jagikan jangan raus kedua HP. La ilaha illallah, tu hidup betul. Kalau julu dia tertelengok tu, dia lemah tengah tahu. Dia oleh berarti kan dia berkendelah. So potare dua gangan. Allah. Ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun fi dhillil 'arsy yaumil qiyamah. 3 orang berada di bawah naungan arsy yaumil qiyamah. Telu dengan doa idik oleh jalur kiamah lema berada di bawah naungan arsy. Wasilur rahimi, itu orang yang menyambung tali silaturahim. Bawah arsy tu lema jalur kiamat. Wa imra'atun mata zawjuha wa taraka aitaman, dan istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan suaminya tersebut meninggalkan anak yatim. Sopok senina meninggal dunia semaman, sementara semaman penuh berduan bija anak yatim. Fataqumu alaihim hatta yughniyahumullahu aw yamutu. Maka perempuan tersebut merawatnya, memelihara anak yatim tersebut sampai Allah memberikan kecukupan kepada mereka anak yatim tersebut. Au yamutu, atau sampai anak yatim tersebut meninggal dunia, tetap merawat, tetap mempelihara. Ni kelam bawa arsh tahu selina maranika. Lu sengke maranika mukarram. Sengke. Arak lu sengke. Wa rajulun ittakhadha ta'aman, dan seseorang yang membuat makanan. Wada'a ilaihi al-yatama wal masakina, dan dia mengundang anak yatim dan orang-orang miskin untuk makan. Alhamdulillah. Bara kebiasaan papu balut yang pelungguh ni kira roh. Ni ke harap le yang pelungguh Lombok ni roh tetap dah roh marak ni ke. Tu ada sekali-kali roh, sekali-kali tasyakura, sekali-kali kuat berkelor Lombok ni ke. Nah ni ke mudah-mudahan termasuk dalam rajulun ittakhadha ta'aman wada'a ilaihi al-yatama wal masakin, seorang yang membuat hidangan makanan kemudian mengundang anak-anak yatim dan orang-orang miskin ikut serta makan. Lemak tu edik oleh bawah arsh atau lemak dengan tersebut. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'aitu fil jannati qusuran min durrin wa yaqutin wa zamradin. Zamradin. Bahawa saya melihat di surga bahasa Rasulullah istana yang terbuat dari mutiara, dari yakut, batu permata yakut, dan dari zamrud. Yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Bagian dalamnya tersebut dilihat dari bagian luarnya bisa terlihat dari bagian dalamnya. Canggih tu edik, permata oleh tu edik. Faqultu ya Jibril, kemudian saya berkata, wahai Jibril, liman hadhil manazil, untuk siapakah tempat ini? Qala liman wasala al-arham, tempat ini adalah untuk orang yang selalu menjalin silaturahim. Wa afsyas salam, orang yang selalu menebarkan salam. Wa at'ama at-ta'am, orang yang selalu memberikan makan.
wa rafaqa bil aitam, dan orang yang selalu lemah lembut kepada anak yatim, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan orang yang salat pada malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Ini al-mukarram, ini fadilah, ini. Wa yata'akkadu aidan istihbab wafa'id dain, dan ditekankan juga kesunatan wafa'il wa'di, yaitu memenuhi janji. Jadi dalam mazhab Syafi'i maranika al-mukarram, mazhab yang pelungguh, pendapat yang mu'tamad, bahwa menunaikan janji tersebut hukumnya sunat, ndek wajib. Ndek wajib lunasi janji. Sunat lunasi janji. Ini pendapat yang mu'tamad. Waktu janji lama, insyaAllah kambing lama sejuta tu edik, kuning kemisa. Ponggih bahasa tu edik. Kebun dek kebing dah. Ya nak jadi masalah. Ini sedarja janji sunat. قال تعالى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ويتأكد كراهة إخلاف الوعد dan makruh, sangat makruh hukumnya ikhlafil wa'di, yaitu menyalahi janji. Makruh berarti makruh hukum melanggar janji, dan haram lagu, sangat makruh. Sangat disunatkan untuk menunaikan janji dan sangat dimakruhkan yaitu melanggar janji. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wa rawa shaykhani khabara ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba. Tanda orang munafik ada 3 bahasa Rasulullah. Kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia melanggar janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Ini tanda orang munafik. Maksud oleh diri munafik amali, nifaq amali. Munafik dari segi amaliyah, bukan munafik dari segi i'tiqad. Adapun munafik i'tiqad niki adalah menampakkan diri seperti orang beriman namun dia tidak beriman. Nika munafik i'tiqad nika. Iya halama nika innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tersebut berada pada lapisan terbawah di neraka. Dengan sang munafik i'tiqad. Adapun niki adalah munafik amali, nifaq amali. Dan ini adalah tanda pegawaian dengan munafik. Amaliyahnya tersebut seperti amaliyah munafik. Kemudian zada Muslim fi riwayatin, menambahkan oleh Muslim dalam riwayat wa in shama wa shalla, meskipun dia puasa dan salat. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan jahi Sayyidina Muhammad, beliau bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihdina li ahsanil akhlaq, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang paling bagus. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling bagus kecuali engkau. Wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yusrifu 'anna sayyi'aha illa anta, amin. Dan jauhkanlah kami dari keburukan akhlak, karena sesungguhnya tidak ada yang menjauhkan kami dari keburukan akhlak kecuali engkau, amin ya rabbal alamin. Furu'un al-hadaya wallahu alam bis-shawab.